Kita goyangkan Lenok down, let's go! Let's go, alright! Welcome to Mobile Legends. OMG Kenji, wah asik nih kita ngomongnya nih. OMG KG bakal bertemu dengan seorang DJ kali dari bottom lane yang bakal coba untuk melakukan cutting ini dari bottom lane. Dengan Kuntusi bakal berada di arah top lane bersama dengan seorang Fortnite. Sedangkan Head, lihat rusuh sekali di garis depan dengan jauh Headnya bakal coba di cover oleh para pemain dari tim Todak. 3 player berada di arah blue buff yang harusnya membuat sedikit terlambat rotasi dari seorang Todak. Iya, karena untuk ramai seperti ini pun pertahanan dari blue buff itu sendiri akan semakin kuat. Hanya saja sekarang udah terkena Cyclone Eye tadi malah masuk ke dalam area pertahanan dari Omega dari Todak itu sendiri. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Untungnya kali ini DJ Khalid gak menggunakan efektif, sedangkan Kutisi bakal mencoba untuk melakukan clearing minion di arah top lane. Para pemain dari tim Todak kali ini ternyata mencoba untuk mendapatkan satu buah poin tambahan. Masih bisa dikocek kiri kanan depan belakang dan ternyata masih bisa kabur dengan adanya Flicker, execute seal. Apakah first spot bakal didapatkan oleh Kutisi dan first spot di arah top lane berhasil didapatkan oleh seorang Kutisi 40. Ya masih ingin lebih lagi Kartisi, akankah dia bisa kabur dan ternyata masih ada dash yang bisa dia lakukan. Selamat sudah Kartisi, oh my god, permainan yang sangat baik di awal-awal. Yes, dan kerugian yang cukup luar biasa untuk para pemain dari tim Todak. Mereka kehilangan satu dan bahkan di arah goal lane-nya. Moon bakal coba untuk menjaga pergerakan di arah mid lane. Kelihatan langsung ada seorang Elias. Hampir saja 2 poin didapatkan oleh tim Omega. Sayang sekali, hujan api. Malah bapak kau hujan api berhasil mendapatkan poin di arah mid lane. Iya, ini kita juga harus waspada terhadap Phantom Slash yang dimiliki oleh Beneda itu sendiri ya, karena sakit banget. Bahkan cowok sendiri tadi udah merasakan bagaimana akibatnya, belum lagi execute yang udah dibawa oleh Bene. Ini kayak ada serangan apa ya, ilmu hitam yang bisa langsung terkena ke arah pemain dari Todak. Bener banget, KG di arah bottom lane ternyata masih dengan waktu yang bisa dilihat lagi dan lagi. Masih coba untuk menggunakan goloknya. Hate bakal coba ngebuka feature dan harusnya ini bakal menjadi salah satu hal yang cukup menguntungkan untuk tim Omega. Kenapa? Karena mereka udah setup 4 player, sedangkan dari Todak masih jauh. Core-nya Retribution di arah bottom lane dan Chow sendiri gak bisa ngapa-ngapain. Kalau dia masuk, dia bakal benar-benar menjadi satu kerugian yang luar biasa. Iya, ada 2 damage dealer dari Omega Esports yang berada berdekatan, berada di bagian atas, akan sangat berbahaya sekali untuk Chow. Di bagian tengah Iwan juga belum bisa melakukan banyak hal dengan menggunakan Akainya. Lalu udah ada Khalid yang bersembunyi dalam rumputan di bagian tengah seperti yang pertempuran akan terjadi, dilemparin aja dengan blender, hujan api langsung terjadi, ditabrak dan ternyata disetrum menghilang sudah satu player dari Todak. Petir bukan sembarang petir, berhasil mendapatkan poin tambah dan blessing dari arah belakang. Ciku mencoba untuk menggeser dan ternyata bola intinya kena, tapi udah di arah belakang Ciku, nggak berhasil di take down. Baris oke. Clearing minion cukup cepat dari seorang Ciku membuat nafas segar Todak di arah mid lane, walaupun dari segi gold mereka tertinggal ya nggak jauh 1.500 di menit yang ketiga lah. Ya, di bagian bawah juga nih masih terjadi pertempuran. Ini kalau dibiarin nih 2029 juga nggak bakal kelar-kelar antara Ruby dan juga Kali, tapi ternyata Meopendant dia terkena, dilempar, langsung aja disikat habis oleh 3 player dari Omega Esports. Rotasi yang sangat baik diperlihatkan. Yes, benar banget, dan yang bahkan skillnya mereka mainin satu persatu, mereka nggak masukin semua, mereka sabar tahan dari Ammo Offended dan juga di damage dari seorang Hatisinya pelan-pelan, nggak langsung masuk sembarang masuk karena Khalid, ya kan kita tahu dia tuh area of impact-nya kuat banget. Ini baik banget loh keputusan yang mereka ambil, timing yang mereka lakukan juga dari tadi. Udah ada Blazing Blade juga di bagian atas, Benedetta yang sejauh ini masih berhasil untuk mengamankan diri. Lalu udah ada Way of Dragon, dilemparkan lagi tapi ternyata malah digaruk. Eudoranya menjadi korban, sedikit lagi HP tersisa dari Bormain dan didorong langsung. Dan ternyata masih bisa dihindari dengan adanya flicker dari seorang Head. Sedangkan Hachisi bakal coba untuk mengganggu pergerakan di arah blue buff. Ciku di sana, Ciku gak ada Blazing Blade kali ini. Retribution, Hachisi berhasil mengamankan satu buah blue buff. Hachisi bakal ditangkap dan ternyata Hachisi gak bisa pulang, mau jadi goyang dan lihat Resistance Storm yang membuat dia harus pulang ke base. Cukup tadi, tapi ternyata ada ejector yang berhasil untuk menangkap satu player ini. Namun masih bisa pergi santai kembali permainan. Wow, saling menculik. Ya. Dan buat kalian semua jangan lupa untuk dapatkan skin eksklusif R2 yang sudah ada dan sudah hadir bisa kalian dapatkan di
in-game langsung sekarang. Aduh, gue belum punya lagi. Ntar dah, sabar Pulung ya, sabar. Nah itu juga udah ada, tapi sekarang hampir aja terjadi lagi sebuah penculikan, tapi Alexa udah dikeluarkan. Benedetta langsung mengeluarkan ultimate untuk bisa menghabiskan satu wave minion. Yes, bukan hanya itu aja, lihat udah ada satu Blade of Heptasis di arah bottom lane, sedangkan para pemain dari tim Todak kali ini di arah bottom lane udah ada pergerakan yang cukup baik dari para pemain tim Todak dan dia nggak berhasil nge-ganking. Kita bakal lihat ya sedikit Hellcard di sana dan lagi Resident ke arah belakang hanya untuk mengusir mundur para pemain dari tim Todak kali ini nggak berhasil mendapatkan apapun dan bahkan di bottom lane dia nggak jadi dapetin Ruby. Iya, ada info yang udah mereka terima juga, Blazing juga sudah dikeluarkan, mereka mungkin bisa aja melakukan sebuah inisiasi dan sekarang kita lihat aja udah ada Flying Panda tadi langsung dilemparkan aja Akainya. Hurricane Dance pun langsung menyelamatkan diri Panda dari kepungan player-player Omega Esports. Yes, bukan hanya itu aja, lihat Wave Drag langsung ke arah seorang Jawet hanya untuk mengusir mundur para pemain dari tim Todak kali ini kewalahan. Lihat, Kultisi hampir mendapatkan satu poin tambahan, Eone di arah depan dan ternyata masih ada satu loncatan yang baik dengan 1000 poundernya yang menyelamatkan diri dari seorang Akai. Akai dia tadi selamat mulai, darahnya tinggal dikit selamat, tapi ternyata sekarang juga kita lihat udah ada Jet Kundo, siapa yang akan berhasil dapatkan? Nggak ada, saling menggocek satu sama lain antara Chow dan juga Benedetta. Itu dia Benedetta yang aku bilang menyebalkan sekali ketika dia menjadi side laner. Yang bisa dibilang dia bisa nge-dash masuk dan pergi sesuka hatimu. Tapi ternyata Wrecking Centrum udah dikeluarkan, harus kabur dulu ke bagian belakang Kenji. Nggak bisa lagi memaksakan keadaan, nggak bisa lagi mengandalkan lifesteal-nya berhadapan dengan Khalid. Karena udah ada minion. Iya. Kalau itu ada minion itu beda cerita. Dan bahkan kalau misalnya dari seorang Khalidnya di kali ini ternyata penerbangan para pemain masih mendapatkan satu momen tambahan. Langsung ke arah belakang sama momen dan ternyata 2 poin dan Ciku yang hilang di arah mid lane membuat kerugian yang luar biasa. Di sana Selena juga harus hilang, dapat didapatkan. Gue akan dikeluarkan kepada seorang dan tidak head. Ternyata yang ditendang berhasil dapetin 1 poin, 4 orang hilang dan ini bencana untuk Todak 40. Wow, apa yang terjadi? Tapi sepertinya tadi di saat dia melakukan sebuah penculikan dengan ada Jet Kundo, malah Jauhead yang tertendang bukannya Sansin, ataukah itu memang sebagai targetnya? Jadi ini menjadi pertanyaan kita gitu. Aku bilang kan harusnya yang bilang kira tendang Hajizi. Iya. Tapi ternyata omonganku lebih cepat daripada gerakannya. Ternyata head yang ditendang. Ada robot yang terbang, ada robot yang langsung disekat habis rusukan, tapi ternyata sekarang ejektornya juga langsung melemparkan aja Akai ke bagian belakang. Untungnya Hurricane Dance bisa menyelamatkan diri Akai kembali bersama rekan-rekannya. Tahu nggak Pak Bulu, kenapa tadi ditendang head? Kenapa? Karena dia pakai low Mode target. iya. Nah harusnya itu dia digeser, ngerti nggak? Bisa ada pemilihan juga kan untuk mengelok hero-nya kan? Digeser dari skillnya, diarahkan. Tapi pun kali ini ternyata petir bukan sembarang petir, ball like ini langsung menghilangkan Mondial mid lane, sedangkan Ciku masih coba untuk farming sedikit demi sedikit. Struggle is real for Todak from Malaysia, Pak Bulu. Ya, dan sekarang Chow kita lihat ada di bagian bawah udah merubah arah area pertahanan yang dimiliki oleh mereka. Kali sekarang berada di bagian atas, ada Chow yang berada di bagian bawah. Terlihat 1, 2, 3 player dari Omega perlahan tapi pasti udah mulai masuk ke dalam area pertahanan. Sekarang kita lihat aja Akainya berhasil dilemparkan kembali langsung di setrum begitu. Oh my god, masih bisa kabur loh Akainya. Seorang sedang di sana. Muda lagi dan lagi harus dijadiin matahari. Bulannya harus tumbang dan di sisi lain para pemain dari tim Omega sudah mendapatkan 27 netot menit yang ke-9. Mereka menuju ke arah inhibitor turret. Ini terlalu cepat, gak ada Hurricane Dance, dilempar dan petir bukan sembarang petir dari Heli Hes berhasil merupakan 1 poin tambahan untuk tim Omega Esports. 40 ini bencana untuk tim Todak. Todak benar-benar dipretelin 1 demi 1 area pertahanan. Bahkan tadi kita lihat Khalid, Wrecking Centrum-nya masuk, gak menghasilkan apa-apa, malah dia yang bonyok abis-abisan. Di bagian tengah ada 1 wave minion lagi, udah ada 1 hujan api yang langsung mempertontonkan di mana aja posisi, dan sekarang Khalidnya pun menjadi korban. Ruby-nya masih bisa kabur tapi ternyata udah ada Way of Dragon ditendang masuk. Dan dapat didapatkan. Oh my god, 40 habis saja kali ini bakal dicoba dengan Esbok. Sayang sekali gak berhasil mendapatkan seorang Eone. 3
sudah hilang hampir saja almost 4 dan Lord terbuka dengan sangat bebas untuk tim Omega Esports. Iya, ada absorb yang dikeluarkan langsung oleh Thousand Fountain Cleaning oleh Akai, ada Blender juga tadi yang membantu ya Ci ya. Yes, betul Makanya Akainya masih bisa selamat, tapi sekarang kita lihat Lord akan menjadi incaran dari Omega, disabet, dipanah, dan sekarang menjadi milik dari Omega. Itu kalau misalnya aku juga baru tahu dari Cornet, aku nge-Larry Yusinsin ya, Yisansin, tapi aku tuh gak paham pasifnya. Nah aku belajar dari Cornet itu kenapa pro player gitu, panah, Yep. sabet itu pasifnya keluar. Ya, karena setelah disabet itu damage-nya akan bertambah di saat 2 panah setelahnya kan. Nah itu bakal ada pasif itu. Dan ternyata di arah belakang, oh coba digabung Blazing Duet ke arah belakang, Jawen harus hilang, masih ada Flicker 2, Flicker kali ini di arah belakang, EOD masih bisa bertahan terlalu lama, langsung ada mega kill dan ternyata petir bukan para petir mendapatkan double kill di arah top lane. Kali ini mereka bakal coba untuk nge-push dapetin satu buah inhibitor turret. Meanwhile di arah bottom lane, para pemain dari tim Kodak udah harus lihat ada Bapak Lord terhormat sudah menuju ke arah inhibitor dan sepertinya kali ini Ciko mencoba untuk bertahan, di-TP-in oleh seorang kondisi langsung ke arah belakang. Ciko Wena digoyang, gak boleh pulang, maunya digoyang dan ternyata harus bertahan. Wah, Ciko pun down. This is it. Apa kabar pemain dari tim Omega? Udah mulai masuk ke arah belakang. Hurricane mengusir mundur dan ternyata EOD masih bisa memberikan waktu. Nawa segar, base-nya dituju, fokus karena belakang ini bencana. Kodak harus kehilangan poin yang pertama di match pertama kali ini. Iya, game pertama milik Omega. Permainan yang sangat baik sekali. Bisa dibilang ya hampir mendekati one-sided gak sih ini permainan Omega dan juga Kodak, karena dari tadi Omega sangat-sangat mendominasi. Betul. Dan kita panggilkan kembali Momo-chan.